Hari ini bertepatan dengan hari pasaran. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tumpah ruah memenuhi pasar Parangrejo ini. Menjajakan berbagai aneka dagangan ataupun sekedar mencari aneka kebutuhan masing-masing. Kesempatan ini coba pula Paijo raih. Dengan segala keterbatasannya, lelaki tua ini mencoba menyusuri setapak demi setapak jalanan menuju pasar. Tumpukan barang-barang kerajinan di becaknya, Paijo harapkan bisa ditukar dengan lembaran rupiah hari ini, demi sejumput makanan yang bisa ia sajikan di rumah. Ya, tampah, kipas sate, kipas anglo, mainan kuda lumping, dan berbagai barang kerajinan bambu lainnya adalah jalan nafkah sehari-harinya yang bisa ia upayakan untuk keluarganya. Keahlian menganyam menjadi anugerah menutup segala kekurangan fisiknya. Dan sepeda tua yang ia modifikasi menjadi becak mini ini adalah satu-satunya harapan baginya. Di saat lelaki 65 tahun ini tak lagi mampu melangkah jauh. Saking kula ki Mbak, nek mboten ngaten mang tanget karo wong mriki. Niku wae lah. Lah kula damel ki sadurunge gempa. Wane ki tuku petrosokan niku kula ilange sing mboten kena-kena niku kula kepotonge. Terus tukoke baut teng tekan sekrup kalih nggih baut nika. Bukan tanpa halangan, saat ini ia harus menggunakan becak buatannya ini. Karena hanya mengandalkan kekuatan tangan, ia tak mampu mendayung pada jalanan yang menanjak. Usia yang tak lagi muda juga membuatnya cepat merasa lelah. Apalagi ia harus menempuh sekitar 10 km perjalanan menuju pasar. Tandeke niku kemeng. Tandeke nggih abot narik nyangkrek niku narik abot. Kerajinan bambu yang Paijo hasilkan umumnya berbasis anyaman. Namun ia bisa pula mengerjakan kerajinan olahan bambu utuh seperti lincak atau perabotan lainnya. Untuk menghasilkan kerajinan anyaman, lelaki tua ini menggunakan bambu apus. Bambu jenis ini memang memiliki tekstur kayu yang lebih lentur dan lunak, sehingga memudahkan pengrajin seperti Paijo membentuknya menjadi beraneka ragam produk kerajinan tradisional. Panjang ruas bambu ini telah Paijo sesuaikan untuk membuat aneka kipas dan tampah kecil saja. Selanjutnya, masing-masing ruas bambu Paijo belah kembali menjadi beberapa bilah bambu kecil dengan lebar sekitar 2 cm. Dari bilah-bilah bambu inilah Paijo memperoleh bahan anyaman, yaitu dengan cara mengupas atau mengiratnya menjadi beberapa lembaran tipis seperti ini. Iratan-iratan ini pun ia serut kembali hingga lebih lentur dan memiliki ketebalan yang sama. Jemari Paijo seolah menari, merangkai lembaran-lembaran iratan bambu menjadi anyaman. Susunan vertikal dan horizontalnya pun semakin menampakkan bentuk. Ingatan dan hafalan Paijo untuk menentukan pola anyaman sangat diperlukan di sini, agar pola yang dihasilkan bisa rapi dan juga senada.
Pengetahuan tentang corak dan pola anyaman kerajinan bambu ini Paijo dapatkan secara otodidak dengan mencontoh pekerjaan almarhum ayahnya yang juga bekerja sebagai pengrajin bambu. Lama biyen iso ana-ana kula iso. Ning luweh apik kula nalika isane mung gawe keranjang atau kukusan niku tenggok niku mengan. Nek kula rak ngerotan apa iso. Paijo terlahir normal, layaknya saudara-saudaranya yang lain. Ia masih sempat berlari, bermain, dan menikmati masa kanak-kanaknya dengan ceria. Namun Sang Kuasa memberikan hikmah lain dalam hidupnya. Saged niku pun dangu ketesih mangga cilik kula. Jalarane niku nganu kula tengok nglencak ajeng dawah. Niku digendol siwa kula. Terus dadi awak kula panas terus dipresake dadi diontekke terus apes niki. Sejak itu Paijo menggunakan tongkat sebagai penopang tubuhnya. Cacat yang ia alami pun dianggap keluarganya sebagai aib. Hingga Paijo kecil hidup terkucil, terasing dari kasih sayang orang tuanya sendiri. Ora sempuh tiru liyane ngoten lho. Mergane niku mergane. Mbasan pun ajeng mboten nonton andene angger sore kon marane aku. Kon mijeti malah. Beberapa bentuk kerajinan bisa langsung Paijo anyam dari ikatan bambu, seperti kipas sate, kipas anglo, keranjang, dan sebagainya. Ada pula kerajinan anyaman yang harus diberi penegas bentuk, seperti pada tampah dan juga mainan jaranan atau kuda kepang. Sisa tepian anyaman seperti ini harus Paijo potong sesuai dengan pola bentuk yang baku. Kerajinan jaranan seperti ini tak sering ia buat, hanya jika ia punya banyak kelebihan bahan bambu ataupun atas pesanan dari beberapa toko souvenir langganannya. Sebab untuk membuat mainan seperti ini, Paijo harus mengeluarkan biaya tambahan berupa cat yang harus ia beli jauh dari rumah. Ya, untuk mempercantik bentuk mainan kuda kepang buatannya, Paijo juga harus memberikan warna-warna menarik. Dan saat ini gabungan warna dari sisa-sisa cat minyak ini pun ia pilih sebagai warna dasar jaranan kecilnya. Dengan cat minyak pula, Paijo mempertegas bentuk jaranannya, memberi gambar mata, hidung, pelana maupun hiasan lain yang dikenakan kuda. Tak lain agar mainan jaranan ini bisa menarik hati konsumen nantinya. Keramaian pasar hari ini menjadi kesempatan besar bagi Paijo untuk menjual hasil kerajinan yang ia buat. Bagaimanapun ia harus aktif menjemput rezekinya. Tak bisa hanya duduk diam mengharapkan pesanan kerajinan yang tak pasti datangnya. Kang, regane pira kalone, Kang? Kalone 12.000. 12.000. Nggih. 12.000 ya. Tanggire niku 6.000. 6.000. Dadine ngene iki pira, Kang? Harga yang Paijo tawarkan pun cukup terjangkau. Mulai dari Rp2.000 untuk kipas, Rp12.000 hingga Rp15.000 untuk tampah, serta Rp20.000 untuk mainan jaranan kreasinya. Tak jarang, Paijo mencoba peruntungan dengan berkeliling membawa hasil karya terbaiknya.
Ia berharap orang-orang dapat melirik pada kerajinan yang ia bawa. Sate niku mboten mesti Mbak, Pak. Kepenar ya telas, kepenar mboten. Kepenar ngantek kurang. Nika tahu. Pas udan nika go bali Korpai sitok tak nate. Mboten mesti nggih golek kandang pangan niku angel sakniki. Bagi Pak Ijo, upah yang ia dapat hari ini adalah rezeki yang Tuhan cukupkan kepada keluarganya. Beberapa lembar rupiah yang ia peroleh, Pak Ijo siasati untuk membeli bahan baku bambu kerajinannya. Tidak lupa lelaki tua ini menyisihkan sedikit rezeki untuk membeli buah tangan bagi sang istri di rumah. Meski hanya berupa talas, namun inilah bentuk kasih sayangnya pada sosok istri tercinta. Allah yang kasih jalan, Allah yang kasih. Pak Ijo hanya tinggal berdua dengan Sarikem, sang istri. Meski demikian, tak banyak yang bisa wanita ini perbuat. Katarak yang menutup matanya kini membuatnya tak lagi bisa bebas beraktivitas. Sudah lebih dari 5 tahun, Sarikem mengalami katarak pada kedua matanya. Meski demikian, ia masih dapat melakukan pekerjaan di luar rumah, seperti mencuci pakaian keluarganya. Itu pun hanya bisa ia lakukan saat matahari terik seperti ini. Wanita tua ini pernah bekerja membuat gerabah pada industri rumahan gerabah tetangganya. Karenanya pula dulu ia bisa membantu Pak Ijo mencukupi nafkah keluarganya. Kehilangan fungsi penglihatan, malu, dan tak bisa hidup mandiri seperti biasanya membuat emosi Sarikem pun menjadi tidak menentu. Sakit meripat katarak nggih. Asing ditambahkan badan turun ya nunggal wedi. Kesane iki patek banget niku kerep nesu kalih kula niku. Sarikem selalu mencoba mengerjakan apa saja yang ia bisa. Meski apa yang ia lakukan tak lagi bisa sempurna. Tak tega rasanya membiarkan sang suami tercinta harus membanting tulang melakukan semua pekerjaan untuknya. Dan Pak Ijo pun harus melakukan kembali pekerjaan menyapu setiap sudut rumah. Bagi Pak Ijo, sang istri adalah titipan Tuhan yang tak boleh ia sia-siakan. Kehadiran Sarikem di tengah berbagai keterbatasan keluarganya menjadi bukti bahwa sang pencipta percaya dirinya mampu merawat dengan sebaik-baiknya. Nggih kula, nak kepenan nggih, nak teng sumur kula sik nuntun. Kepenan ngulak nggih padhese kula pek suruh kek mangke kula tembake susul teng pasar, kepenan teng ngarung. Beberapa upaya pernah Pak Ijo lakukan demi kesembuhan sang istri, namun belum menunjukkan hasil yang mumpuni. Karenanya saat ini Sarikem tak lagi mau menjalani pengobatan untuk kedua matanya. Ia pasrah pada apapun yang akan terjadi pada dirinya. Daerah nggak bilang ke mana sing obatnya mboten purun. Nah biasanya kalau tukok ke obat nengka lho, kayak anu meripat nika bening pas 10.000 ya ora mare seprene.
Paijo maupun Sarikem tak pernah berpatah semangat. Mereka tetap menjalani kehidupan di tengah kekurangan yang mereka alami. Bukanlah menjadikannya hambatan. Namun kekurangan ini membuat mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Tahun lalu, Sarikem dan Paijo pernah dikaruniai seorang putri. Partini namanya. Namun sayang, di usianya yang ke-7, Tuhan berkehendak lain. Partini mengalami sakit dengan kondisi mata serta perut yang membengkak. Dan nyawa bocah itu pun tak dapat tertolong. Sakit, meripatnya demetok-metok nikah. Atas beri-beri ini kok ketengah mendengarkan itu wane nak dipengen mangan nadimiyah kalih lombok niku kalau tinggal besem nek rawane nak ngobong grabak tinggal besem niku nyalong teng wadah ngono lho. Hanya lantunan doa yang dapat Paijo dan juga Sarikem berikan sebagai penyambung rasa, rindu dan kasih sayang mereka pada sosok putri cantik yang kini telah pergi mendahului. Masa tua Sarikem maupun Paijo mereka habiskan di rumah tua ini. Kondisinya sudah jauh lebih baik, berkati saat gempa besar yang melanda Yogyakarta tahun 2006 silam. Karenanya istana kecil ini pun bisa dipoles menjadi tempat beristirahat dan berlindung yang layak bagi Paijo dan Sarikem. Hanya ruangan tengah yang nampaknya kerap mereka gunakan untuk beristirahat. Di dalamnya teronggok sebuah dipan kayu dengan kasur tipis yang menghiasi. Dua ruangan lainnya tak jelas peruntukannya. Hanya Paijo fungsikan sebagai tempat penyimpanan peralatan yang jarang pula digunakan. Di sudut ruangan tambahan ini pula dapurnya terletak. Dihiasi dengan tungku kayu dan perabotan usang seperlunya. Paijo yakin rezeki yang ia peroleh hari ini juga merupakan jawaban doa sang istri pada sang ilahi. Karenanya menyisihkan sedikit rezeki dan tenaga untuk membuat makanan kesukaan istrinya menjadi wujud terima kasihnya terhadap dukungan yang tak pernah putus ini. Talas-talas yang ia beli di pasar akan Paijo olah menjadi getuk. Aku tak boleh alu. Meski tak dapat melihat dengan jelas, Sarikem membantu mengupas kulit talas yang tipis. Ia berharap usahanya ini dapat membantu meringankan lelah sang suami yang telah bekerja seharian. Setelah talas bersih dari kulit luarnya, Paijo mulai menghaluskan umbi akar ini. Tak lupa ia berikan gula merah sebagai cita rasa manis pada makanan olahannya. Ia tambahkan pula dengan parutan kelapa dan garam sebagai penambah rasa gurih dan nikmat. Banyaknya kandungan air pada talas membuat adonan ini menjadi lengket dan pekat.
Paijo harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melumatkannya. Bila semua bahan getuknya tercampur sempurna, getuk pun siap ia sajikan untuk Sarikem sang istri. Terhidang kudapan tradisional inilah merupakan sebuah anugerah dari Sang Kuasa yang disyukurinya. Menikmati dengan hati yang tulus adalah cara mereka bersyukur pada Tuhan. Setidaknya olahan talas lembut ini bisa mengisi, mencukupi kebutuhan makan Sarikem dan Paijo hari ini. Tak hanya itu, dengan menikmati makanan berdua seperti ini adalah bentuk saling mengasihi antara kedua pasangan tua ini. Seolah siap menghadapi apapun, segala kesulitan yang akan mereka hadapi. Nggih, untuk kayak katamu kalau bentar kalau gendat, katamu yontok, ngatan betul mesti kemarin kalau tukar bebenang nggih. Lengkap bener nggih kali sekol napa tak lawen itu. Kemarin yang liwat mangke sonten ngoten. Keinginan menemani Sarikem hingga maut memisahkan adalah janji yang Paijo buat sebagai salah satu bentuk kasih sayang pada istrinya selama ini. Ia hanya berharap bahwa hidupnya kini dapat membuat sang istri bahagia, meski kemiskinan serta hidup penuh kekurangan. Yang kena esok yang nang malam itu kena esok waras. Nek sakit, mari les sakit mat mripate nito ngoten. Dadi mboten terus mengonak-onak ke kula terus.